Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Baik, kembali lagi dengan saya, itu dengan mata pelajaran BTQ, yaitu baca tulis Al-Quran. Nah, sekarang kita memasuki minggu yang keempat. Di sini atau hari ini kita akan membahas tentang hukum mim sukun. Di mana mim sukun itu terbagi ke dalam berapa bagian? Dalam 3 bagian, itu idgham mutamatsilin, ikhfa safawi, dan idhar safawi. Nah, ketiga bagian itu masing-masing mempunyai huruf-hurufnya. Ikhfa itu hurufnya, ikhfa safawi itu hurufnya yaitu ba. Idgham mutamatsilin hurufnya yaitu mim. Idhar safawi hurufnya yaitu selain huruf mim, seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba. Nah, itu untuk huruf-hurufnya. Kemudian sebelum kita membahas lebih lanjut hukum nun sukun, alangkah baiknya kita membahas atau mengulas pelajaran yang kemarin, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin itu ada berapa? Terbagi ke dalam berapa bagian? Ke dalam 4 bagian, yaitu idhar, idgham, ikhfa, dan iqlab. Huruf-hurufnya masih hafal? Huruf-hurufnya yaitu untuk ikhfa ada berapa? Ada 15. Apa aja? Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, fa, kof, kaf. Nah, itu huruf ikhfa. Kemudian huruf iqlab ada berapa? Iqlab ada 1, yaitu hurufnya ba. Yang selanjutnya yaitu huruf idhar. Idhar ada berapa? Ada 6, yaitu amjah atau alif, ha, ain, ha, ogin, kho. Amjaha, ain, ha, ogin, kho. Ya. Kemudian huruf idgham ada berapa? Huruf idgham ada 6 juga, yaitu ya, nun, mim, waw, lam, sama ro. Nah, untuk minggu kemarin kita sudah membahasnya, dan seperti biasa kita harus mengulas dulu yang minggu kemarin, yaitu hukum maksudnya membahas tentang surah Ad-Duha sama surah Al-Insyirah. Coba kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Nah, sebelum kita memulai pelajaran lebih lanjut, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa bersama-sama dengan membaca ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang selanjutnya kita bahas lebih lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita tinggal membahas lebih jelasnya, yaitu hukum mim mati. Pengertian hukum mim mati adalah
huruf mim yang tidak memiliki tanda baris atau harkat mim sukun. Mim mati terjadi apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Hukum mim mati terbagi menjadi 3 bagian, yaitu idhar safawi, ikhfa safawi, sama idgham mutamatsilain. Nah, di sini ada bagan dari hukum mim sukun. Ketika ikhfa safawi itu hurufnya yaitu huruf ba. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba, itu disebut dengan ikhfa safawi. Contohnya, wa ma hum bi kharijin. Yang kedua yaitu idgham mutamatsilain. Huruf idgham mutamatsilain yaitu hurufnya mim. Ketika mim bertemu dengan mim atau mim bertasydid, itu disebut dengan idgham mutamatsilain. Contohnya, anfusihim min. Nah, itu contoh dari idgham mutamatsilain. Yang terakhir itu idhar safawi. Hurufnya alif, ta, sa, jim, ha, kha, zal, dal, ro, zai, sin, shin. Contohnya yaitu dha wa awrasakum ar. Nah, itu contoh dari mim sukun bertemu dengan alif, kaf, lam. Hukumnya yaitu hukum idhar safawi. Kemudian wa awrasakum ardhahum wa. Nah, mim sukun bertemu dengan wawu, itu juga termasuk idhar safawi. Wa awrasakum ardhahum wa diyarahum wa. Nah, itu juga termasuk hukum idhar safawi yang bertemu dengan huruf wawu. Sekarang tinggal penjelasan dari pembagian-pembagiannya, yaitu ikhfa safawi, di mana ikhfa safawi artinya menyamarkan atau menyembunyikan huruf mim sukun. Bacaan ikhfa safawi terjadi apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membaca ikhfa safawi yaitu samar-samar. Artinya pada saat membaca mim sukun disamarkan antara mim dan ba dan terdengar seperti didengungkan. Nah, di sini ada contoh lainnya dari ikhfa safawi, yaitu wa ma lahum bidzalik. Mim mati bertemu dengan ba. Itu sebabnya dikatakan dengan ikhfa safawi. Yang kedua, tarmihim bihijarah. Sama juga ya. Yang selanjutnya itu malahum bihi min ain. Sama juga mim mati bertemu dengan ba. Yang terakhir yaitu wa ma hum bimu'minin. Nah, mim sukun bertemu dengan ba, dibacanya dengan samar-samar. Hukum yang kedua yaitu hukum idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Hukum bacanya disebut idgham mimi apabila mim sukun bertemu dengan mim lagi atau yang sejenis. Idgham mimi memiliki beberapa nama, yaitu nama lainnya idgham mislain, idgham safawi, idgham mutamatsilain, dan idgham mimi. Cara membaca idgham mimi yaitu dengan cara menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca dengung. Idgham mimi sering pula disebut dengan idgham mislain atau idgham mutamatsilain, atau juga idgham yang hurufnya serupa atau sejenis. Di sini juga ada contoh lainnya, yaitu lafaznya alladzina hum min. Mim sukun bertemu dengan mim, itu sebabnya. Yang kedua, in kuntum mu'minin. Yang ketiga, wa ma lahum minallah. Mim mati bertemu dengan huruf mim lagi. Lahum maghfirah. Yang terakhir yaitu kuntum mu'minin. Nah, itu contohnya dari idgham mutamatsilain atau idgham mimi. Pembagian yang terakhir yaitu idhar safawi. Idhar safawi itu terjadi apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf
ba, dan mim. Cara membaca idhar safawi yaitu bunyi mim sukun disuarakan dengan terang dan jelas tanpa berdengung di bibir dengan mulut tertutup. Di antaranya hurufnya yaitu alif, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, zod, to, do, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, sama iya. Nah, selanjutnya itu beberapa contoh dari huruf idhar safawi. Contohnya di sini an'amta, yaitu mim bertemu dengan ta. Sebabnya mim sukun bertemu dengan ta itu disebut dengan idhar safawi. Yang kedua, alaihim ghi, mim sukun bertemu dengan ghin. Nah, itu disebut dengan idhar safawi. Yang terakhir yaitu annahum ila rabbihim. Nah, mim sukun bertemu dengan alif. Itu juga disebut dengan idhar safawi. Nah, mungkin hanya sampai di situ pembahasannya. Dan ketika ada yang mungkin salah atau ada kekurangannya, mohon tambahannya dan mohon koreksinya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan, daya tahan tubuh. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, sehat walafiat jasmani dan rohani. Sebelum ditutup, marilah kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.